places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBLRE 042 TVET atau yang disingkat Technical and Vocational Education and Training Assessment Bench ingin mempresentasikan hasil progres akhir dari proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Hairunisa dengan NIM 4222201032. Di sini saya sebagai content developer atau pembuat bank soal yang mengacu kepada SKKNI dan trainer kit yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan project background atau latar belakang dari TVET Assessment Bench ini sendiri. Nah, alasan dari dibuatnya project ini sendiri yaitu dikarenakan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat menggunakan alat ukur elektronika seperti multimeter, osiloskop, function generator, dan trainer kit. Sehingga dibuatlah suatu sistem atau alat TVET Assessment Bench ini yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan dan keterampilan setiap mahasiswa dalam menggunakan alat ukur. Pada project TVET Assessment Bench ini pastinya terdapat spesifikasi yang ada pada project ini sendiri. Nah, yang pertama itu kami menggunakan aluminium profile ukuran 4 mm x 4 mm untuk bagian kerangka bench atau meja. Kemudian kami menggunakan phenolic plywoodnya dengan ukuran 244 cm x 122 cm untuk bagian alas atau body pada bench. Nah, tentunya kita menggunakan komputer, mouse, keyboard, dan CPU yang berfungsi dengan baik untuk mendukung sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, kami menggunakan alat ukur seperti multimeter, osiloskop, function generator, dan trainer kit yang dapat digunakan dengan baik dalam mendukung pengujian yang dilakukan pada proyek ini. Nah, kami juga menyediakan bank soal yang mengacu kepada SKKNI dengan kode unit C.28 MEK 02.001.1 yaitu tentang menggunakan multimeter, dan kode unit C.28 MEK 02.002.1 tentang menggunakan osiloskop. Dan juga terdapat bank soal yang mengacu pada trainer kit yang tersedia pada bench. Dan yang terakhir, tentunya kami membuat desain sistem yang mudah diakses dan digunakan oleh user ketika menggunakan atau melakukan pengujian terhadap proyek ini. Nah, baik, di sini terdapat materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, ada project timeline, description about project, mechanical stage, electrical stage, programming stage, dan yang terakhir ada problem solving. Baik, untuk project timeline sendiri akan dijelaskan oleh Fitria Salsabila. Oke, baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 42222011034. Pada proyek ini, saya memiliki job desk sebagai content developer serta membantu membuat bank soal yang berdasarkan dengan SKKNI. Baiklah, seperti yang dapat dilihat, berikut merupakan tampilan proyek timeline TVET Assessment Bench. Timeline ini tidak jauh kaitannya dengan konsep CDIO, conceive, design, implement, dan operate, yaitu sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan teknik dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan keahlian praktis. Timeline ini merujuk pada langkah-langkah utama dalam menyusun dan menyajikan sebuah proyek atau solusi teknik berdasarkan konsep CDIO. Berikut merupakan proyek timeline TVET Assessment Bench yang berdasarkan pada konsep CDIO. Pada tahapan konsep, terdapat 3 poin utama, yaitu pada poin yang pertama, kami memahami permasalahan PBL terlebih dahulu. Poin yang kedua, lalu memulai pembagian job desk, dan poin yang ketiga ialah mencari referensi desain meja assessment. Lalu masuk untuk ke tahapan desain. Pada tahapan desain,
Poin yang pertama ialah kami membuat sketsa dan rancangan desain meja, lalu merancang desain dengan menggunakan SolidWorks. Terdapat improvement dari desain yang telah kami buat sebelumnya. Poin yang pertama ialah kami mengganti bahan dasar pembuatan meja yang tadinya fenolik menjadi plat besi. Improvement yang kedua ialah mengganti detail ukuran meja menjadi lebih ekonomis dan mudah untuk digunakan. Lalu untuk poin selanjutnya pada tahapan desain ialah membuat desain halaman tampilan dashboard dan main page, lalu membuat desain tampilan login, serta membuat desain tampilan halaman asesmen atau kuis dan praktis. Lanjut ke tahapan implement. Pada tahapan implement, pada proses mekanikal, kami merakit kerangka meja asesmen dengan menggunakan bahan baku berupa aluminium profile, sesuai dengan konsep desain yang telah direncanakan. Lalu, memasang alas meja dan menggunakan papan triplek. Bahan baku ini digunakan karena bahan baku yang utamanya yaitu plat besi masih belum tersedia. Lalu, menambahkan trainer kit sebagai alat bantu dalam melakukan suatu pengujian elektronika pada meja asesmen. Ini merupakan tahapan implement pada proses elektrikal. Lalu, tahapan implement untuk proses programming. Yang pertama, kami melakukan simulasi pemrograman untuk mengetes tampilan halaman dashboard, login, dan main page apakah bisa dijalankan atau tidak. Lalu membuat bank soal yang mengacu pada SKKNI yang nantinya akan ditampilkan di layar monitor. Lanjut ke tahapan operate. Untuk tahapan operate pada proses mekanikal, ketika dioperasikan, meja ini dapat menampung monitor dan alat-alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengujian. Untuk tahap proses elektrikal, tahapan operate-nya ialah trainer kit digunakan sebagai salah satu pendukung elektrikal dengan menyediakan komponen-komponen elektrik sebagai alat bantu yang digunakan pada pengujian. Lalu, tahapan operate untuk proses programming ialah mahasiswa dapat mengerjakan kuis dan melakukan pengujian praktikum dengan menggunakan alat ukur yang telah disediakan. Dan mahasiswa setidaknya dapat paham dasar-dasar elektronika setelah menggunakannya. Oke, berikut merupakan deskripsi tentang proyek kami. Proyek kami ini ialah proyek TVIT Assessment Bench, yang merupakan singkatan dari Technical and Vocational Education and Training. Merupakan suatu proyek atau alat untuk mengukur kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat ukur elektronika dari setiap individu mahasiswa, terutama jurusan elektro dan yang sedang melaksanakan PBL di Braille. Sistem pengujian ini, mahasiswa diminta untuk menjawab soal-soal pada web yang telah disediakan dengan menggunakan alat ukur elektronika seperti multimeter, osiloskop, function generator, dan trainer kit. Dengan adanya alat ini, nantinya diharapkan dapat mengurangi kerusakan alat yang terjadi saat praktikum berlangsung. Oke, berikutnya merupakan tahapan desain yang akan dijelaskan oleh Nicholas dan Adrian. Perkenalkan, nama saya Nicholas Aditya Fernel Nenggolan dengan NIM 4222201035. Pada proyek kali ini saya dituliskan sebagai mekanikal dan elektrikal. Pada bagian mekanikal, sebelumnya kami menggunakan desain seperti gambar tersebut. Gambar ini dengan bahan utama triplek kayu dan aluminium profile 4x4 cm dengan panjang meja itu 120 cm dan lebarnya 95 cm. Maka kami melakukan benchmark UTS sebelumnya di semester 2. Kami mendapat revisi dari dosen penguji untuk mengganti bahan utama yang awal mula adalah triplek diganti menjadi plat besi, lalu mengecilkan ukuran meja tersebut dan menggunakan mini PC dibanding dengan PC biasanya. Setelah kami melakukan revisi dengan desain, kami membuat desain seperti gambar tersebut menggunakan plat besi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adrian. Oke, perkenalkan, nama saya Adrian Pratama dengan NIM 422220136.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan desain setelah improvement, di mana desain ini berbahan utama plat besi dan ukuran yang telah dikecilkan dari desain sebelumnya. Dan juga terdapat perbedaan di mana untuk rak bagian atas kami menggunakan sekat-sekat seperti gambar supaya dari alat-alat ukurnya itu tidak lari kemana-mana atau tidak miring-miring dan lebih terlihat rapi. Dikarenakan kalau hanya meletak bagian atas seperti ini, ada kemungkinan setelah pemakaian miring-miring dan terlihat sangat tidak rapi. Oke, untuk ukuran dari desain setelah revisi itu terdapat pengecilan di mana tinggi dari kaki meja itu sendiri 70 cm, kemudian tinggi dari bagian atas itu 63 cm dan lebar 120 cm. Kemudian ini beberapa dokumentasi terkait bench kami. Terdapat perbedaan antara hasil akhir dengan desain, di mana hasil akhir ini kami tidak membuat sekat-sekat dikarenakan adanya beberapa masalah yang akan dijelaskan nantinya. Kemudian untuk bahan utama kami juga mengganti menjadi wood polywood atau triplek kayu lagi seperti desain sebelumnya, dikarenakan juga ada beberapa problem yang kami dapat ketika kami melakukan pekerjaan. Untuk bahan pendukung dari bench ini itu ada angle bracket dan beberapa paku yang berdiameter 6 mili dengan panjang 1,5 cm. Untuk masalah yang kami hadapi dalam pengerjaan bench ini bisa dijelaskan oleh Nicholas. Untuk masalah pada bench ini ada beberapa masalah karena tidak adanya bahan baku yang kami butuhkan seperti plat besi. Kami jadi mengganti bahan utamanya menjadi triplek kayu. Selanjutnya ada masalah bentuk bench yang tidak sesuai dengan desain dikarenakan ketidaktersediaan dan keterbatasan bahan yang ada di braille. Contohnya seperti pembuatan sekat-sekat pada desain tidak diterapkan pada pembuatan bench aslinya dikarenakan keterbatasan bahan yang diterima untuk pembuatan bench tersebut. Lalu penggunaan aluminium profile yang harusnya 4x4 diganti menjadi 3x3 karena hanya itu barang yang tersisa yang ada di bengkel braille. Sekian masalah-masalahnya. Terima kasih. Izin menambahkan, mungkin terdapat masalah juga terkait desain seperti ini. Untuk desain awal kami menggunakan PC biasa yang terdapat di bawah, kemudian dapat improve dari dosen benchmark UTS menggunakan mini PC agar lebih efektif dan lebih terlihat rapi. Namun sesuai hasil akhir dari bench kami
Kami tidak menggunakan mini PC dikarenakan juga tidak tersedianya barang tersebut di Braille, dan kami hanya menggunakan PC yang tersedia pada meja tim kami. Mungkin untuk masalah dari mekanikal cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, berikut merupakan gambar flowchart desain sistem pemrograman yang digunakan pada PBL kami. Untuk bagian kiri, merupakan flowchart untuk halaman login dan register, dan untuk bagian kanan merupakan flowchart untuk halaman practice dan assessment. Next. Berikut merupakan tampilan halaman login page and register. Jadi, sistemnya itu sebelum memasuki bagian dashboard, mahasiswa dapat melakukan proses login terlebih dahulu dengan memasukkan NIM dan password. Bagi mahasiswa yang belum mendaftarkan diri, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengklik bagian sign up atau register untuk mendapatkan akun sebelum melakukan proses login. Next. Nah, berikut ini merupakan halaman tampilan dashboard, di mana pada halaman dashboard ini, mahasiswa dapat memilih apakah ingin mengerjakan asesmen atau praktis terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan standarisasi dari pembuatan bank soal yang kami sediakan. Nah, di sini terdapat standarisasi atau SKKNI tahun 2018 dengan kode unit C.28Mac02.001.1 tentang menggunakan multimeter. Jadi pada bank soal yang kami buat nantinya mengacu kepada standarisasi yang ada di sini. Kami membuat bank soal itu terdapat 3 kategori. Yang pertama ada tentang multimeter yang mengacu kepada standarisasi yang ada di sini, yang ada di slide ini. Kemudian juga ada bank soal yang mengacu kepada standarisasi menggunakan osiloskop dengan kode unit C.28Mac02.002.1. Jadi seluruh bank soal yang terkait dengan penggunaan multimeter dan osiloskop mengacu kepada standarisasi yang ada. Kami memiliki 150 bank soal yang dibagi ke dalam 3 kategori yang seperti saya bilang tadi. 50 soal tentang menggunakan multimeter, 50 soal tentang menggunakan osiloskop, dan yang terakhir itu terdapat 50 soal yang terkait dengan trainer kit pada bench. Jadi nanti mahasiswa mengakses atau mengerjakan soal yang ada di dalam web, dan soal-soalnya itu mengacu kepada standarisasi yang ada. Baik, di sini juga terdapat tampilan dari asesmen atau kuis. Ini merupakan tampilannya. Nah, jika mahasiswa atau user yang menggunakan web ini menjawab soal dengan benar, maka terdapat tulisan korek berwarna hijau. Dan di sini terdapat tombol next untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau halaman berikutnya. Nah, jika mahasiswa sudah selesai mengerjakan asesmen, maka di sini terdapat tombol submit untuk melakukan pengumpulan dari soal-soal yang sudah dikerjakan. Kemudian di sini terdapat practice page design atau tampilan pada halaman praktis. Nah, di sini terdapat soal yang ada gambarnya, sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan latihan terlebih dahulu sebelum mengerjakan asesmen. Nah, disinilah mereka latihan sebelum mengerjakan tes yang sebenarnya. Jadi di sini terdapat judulnya Practice Section Multimeter 1, dan terdapat tombol next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Kemudian ada tombol previous untuk
Kembali ke halaman sebelumnya. Untuk hasil responden data bakal dijelaskan oleh Fitria Salsabila. Oke. Halaman ini merupakan tampilan dari data responden untuk asesmen. Berikut merupakan hasil skor yang diperoleh oleh mahasiswa seperti yang bisa dilihat pada tampilan berikut. Jadi pada tabel tersebut menampilkan data responden pemahaman mahasiswa dalam bidang elektronika. Pengujian ini diukur dengan menggunakan dua alat yaitu multimeter dan osiloskop. Skala nilai yang digunakan ialah dari 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai yang diberikan, semakin baik pemahaman mahasiswa dalam penggunaan alat ukur. Di sini kami memberikan tanda secara manual untuk setiap tes yang mahasiswa lakukan, untuk mendapatkan hasil sementara dari asesmen yang baru saja mereka lakukan. Next. Berikut merupakan bagian penilaian mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam penggunaan multimeter dan osiloskop. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu untuk Febrianda memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, baik dalam penggunaan multimeter atau osiloskop, dengan skor 90 untuk keduanya. Laura juga memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam menggunakan kedua alat tersebut, dengan skor 80 untuk multimeter dan osiloskop. Lalu untuk Rifli memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang penggunaan multimeter dengan nilai 50, namun pemahamannya tentang penggunaan osiloskop sama dengan Laura yaitu 80. Anissa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang penggunaan alat ukur osiloskop dengan memperoleh nilai 80 dan 70 untuk multimeter. Lalu yang terakhir, Olivia memiliki pemahaman yang cukup baik dalam menggunakan multimeter dan osiloskop dengan nilai 70 untuk keduanya. Baiklah, berikut merupakan tampilan problem solving yang terdapat di PBL kami. Untuk masalah mekanikal, tadi sudah dijelaskan oleh Nicholas dan Adrian. Dan untuk bagian pemrograman, kami mempunyai masalah di web halaman atau halaman web quiz yang masih terpisah. Sehingga pemrograman belum bisa dijadikan satu. Jadi pemrograman antara login, dashboard, dan halaman praktis dan asesmen itu masih terpisah. Jadi belum dijadikan satu. Yang dapat kami lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menyatukan pemrograman. Baik, sekian presentasi hasil progres akhir dari Project TIFET Assessment Bench. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.